wajib adalah kita bersama-sama dipimpin oleh Tuan Doa. Pada Tuan Doa disilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Satuan Polisi Pamong Praja jumlah 97, kurang 43, hadir 54, keterangan 41 dinas, 2 sakit. Laporan selesai. Asisten pemerintahan jumlah 30, kurang 3, serangan 2 izin 1 cuti. Laporan selesai. Asisten Ekbang dan Kesra jumlah 33, kurang 5, hadir 28, serangan 2 sakit, 2 izin 1 cuti. 1 dinas. Laporan saya. Asisten administrasi umum jumlah 79, kurang 13, hadir 66, dinas 9, izin 3, sakit 1. Laporan selesai. Labor Sekretariat DPRD jumlah 38, kurang 5, hadir 33, keterangan dinas 2, izin 1, sakit 2. Laporan selesai. Labor Dinas Guru jumlah 90, kurang 15, hadir 25, keterangan 2 cuti, 10 dinas, 1 izin, 2 sakit. Laporan selesai. Lapor Dinas Pendidikan jumlah 105, kurang 20, hadir 85, keterangan kurang dinas 12, izin 4, sakit 3, cuti 1. Laporan selesai. Lapor Indonesia terhadap bencana banjir yang melanda beberapa tempat di Kabupaten Pasaman. Pagi ini Bank Rakyat Indonesia cabang Lubuk Cikaping akan menyerahkan secara simbolis bantuan tanggap darurat bencana banjir yang terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Pasaman, di antaranya Lambak, Mapatunggul Selatan, dan tempat-tempat lainnya. Bantuan ini berupa sembako, pakaian, dan peralatan dapur dengan nilai 25 juta rupiah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta Anda yang saya hormati, saya minta waktu 25 menit untuk membacakan amalan saya pertama selaku Bupati Pasaman yang kita banggakan ini. Bapak dari daerah Kabupaten Pasaman, pada asisten kepala dinas, kepala badan dan kepala kantor BUMD, hadirin aparatur sipil negara, PNS yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir pada apel perdana, apel pertemuan pertama kita semua pada pagi hari yang berbahagia ini. Selanjutnya selawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, saudara aparatur sipil negara,
hadirin yang berbahagia. Beberapa hari yang lalu kami dengar Bapak Agus Pratama telah mengucapkan sumpah jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman bersama dengan para kepala daerah lain di pusat provinsi di Kota Padang. Sumpah itu bagi kami memiliki makna agamis yang dalam, menegaskan tentang sebuah komitmen dalam untuk bekerja keras, cerdas dan ikhlas dalam mencapai kehendak masyarakat Kabupaten Pasaman dan kita bersama sebagai warga di daerah kabupaten yang memiliki sejarah yang panjang ini. Ini saatnya di pagi hari ini pula kami mengajak kita semua agar menyatukan hati dan tangan. Tiba saatnya untuk bersama-sama kita melanjutkan perjalanan berikutnya yang sangat berat kabupaten yang kita cintai ini, yaitu meneruskan cita-cita kesejahteraan, mencapai dan mewujudkan Pasaman yang maju, sejahtera, agamis dan berbudaya. Pagi ini merupakan pagi yang paling berbahagia bagi kita semua. Pagi ini juga yang telah menjadi saksi sejarah. Setelah beberapa hari yang lalu, kami dilantik dengan Bapak Agus Pratama untuk memimpin Pasaman. Insya Allah hingga tahun 2021 mendatang. Pagi ini menjadi tonggak awal langkah dimulainya pembangunan yang pro-rakyat. Saya ulangi, langkah dimulainya pembangunan yang pro-rakyat di Kabupaten Pasaman. Bapak Ibu saudara-saudara aparatur sipil negara yang saya cintai, saya yakin tugas yang berat ini akan bisa kita pikul bersama sebagai aparatur daerah dengan rasa persatuan, kekeluargaan, pantang menyerah dan kerja keras. Sebab persatuan, kekeluargaan, pantang menyerah dan kerja keras adalah syarat bagi kita untuk menjadi daerah yang maju. Kita tidak akan pernah besar jika kita terjebak dalam keterbelaan dan keterpecahan. Dan kita tidak pernah betul-betul berhasil tanpa kerja keras. Pemerintahan yang saya pimpin bersama Bapak Agus Pratama ini yang akan bekerja untuk memastikan setiap warga di seluruh pelosok Pasaman dapat merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan. Saya juga mengajak seluruh SKPD untuk bekerja dengan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Saya yakin daerah ini akan semakin maju, kuat dan berwibawa jika semua kita bekerja memanggul mandat yang telah diberikan oleh Tuhan. Saya dengan Bapak Agus Pratama akan memerankan kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi, yakni terwujudnya birokrasi yang melayani di Kabupaten Pasaman. Dengan dua ciri khas karakter kami masing-masing akan bersatu padu bersama bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semuanya guna mewujudkan Kabupaten Pasaman yang maju, sejahtera, agamis, dan berbudaya. Untuk itu, saya menyerukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara aparatur sipil negara sekalian untuk bekerja keras, bahu-membahu, bergotong royong. Inilah momen sejarah kita semua untuk bergerak bersama, untuk bekerja dan bekerja. Tidak ada lagi laporan-laporan asal bapak senang. Tidak ada lagi angket-angket tangguh. Saya tegaskan kepada saudara, semuanya tampillah menjadi aparatur yang profesional. Semua tentunya juga ingin Kabupaten Pasaman hadir menjadi daerah maju di antara daerah lain di Indonesia. Maju tentunya bukan hanya sekedar di atas kertas, akan tetapi maju yang diharapkan adalah
sebagaimana setiap warga di Kabupaten Pasaman yang kita cintai ini sejahtera secara ekonomi, memiliki pemahaman agama yang kuat sebagai penerus ajaran Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Rao, serta yang tidak kalah penting adalah kita semua berkepribadian dengan budaya peninggalan leluhur yang kita miliki di Pasaman yang kita cintai ini. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Pasaman sebagai daerah budaya. Kita harus bergandengan tangan secara profesional menggali dan mengembangkan kembali peninggalan Imam Bonjol, Tuanku Rao, Syamsiar Said sebagai masa yang berperadaban yang tinggi. Kita telah terlalu lama memunggungi potensi ini, memunggungi peninggalan mereka, para pendahulu kita, serta memunggungi keistimewaan yang kita miliki itu semua. Ini saatnya kita berbagi sebagai putra-putri Pasaman akan mengembalikan itu semua, sehingga Pasaman bangga dengan Imam Bonjolnya, Pasaman bangga dengan Tuanku Rao-nya, Pasaman bangga dengan Syamsiar Said-nya. Itulah dalam perjuangan mereka itu yang menjadi modal dasar kita jadikan sebagai semboyan masa depan kita, sehingga nama Pasaman akan melambung dan bisa kembali secara membahana. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, kerja besar membangun Pasaman tidak mungkin dilakukan sendiri oleh bupati, wakil bupati ataupun jajaran pemerintahan yang saya pimpin, tapi membutuhkan topangan kekuatan kolektif yang merupakan kesatuan seluruh warga Kabupaten Pasaman. Untuk itu, saya tegaskan kepada saudara jajaran aparatur sipil negara agar jangan bekerja sendiri-sendiri. Mari bekerja sama secara kolektif. Saya yakin Bapak dan Ibu yang menempati eselon 2 adalah pemimpin-pemimpin SKPD yang memiliki kemampuan dan bukan kelebihan, dan itu harus mampu dibuktikan. Bapak, Ibu, dan saudara aparatur sipil negara, semua harus mampu menunjukkan kinerja yang tinggi. Karena kita semua tahu bahwa di tengah kemajuan saat ini, pemerintah pusat begitu selektif, begitu mengawasi setiap kinerja kita, terutama PNS. Bahkan secara tegas saat ini, pemerintah pusat menyerukan agar PNS mampu bekerja keras, jika tidak agar segera mengundurkan diri saja dan menjadi karyawan swasta atau berwirausaha. Saya dan Bapak Atos akan mengamati kinerja Bapak Ibu semua. Kita akan amati terus-menerus sehingga pada kemudian nantinya kami akan menilai bahwa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara aparatur sipil negara yang menjadi pejabat eselon akan tetap layak dan dipertahankan untuk melanjutkan pembangunan Pasaman ke depan. Jikapun tidak dan merasa terbebani dengan berat dan perjuangan yang harus kita lakukan, maka silakan Bapak Ibu mengundurkan diri dari jabatan secara baik-baik daripada terpaksa dimundurkan. Sebab 5 tahun ke depan, tahan deh, saya setuju atau tidak setuju? Sebab 5 tahun ke depan menjadi momentum pertaruhan kita sebagai daerah yang akan berkembang maju. Oleh sebab itu, kerja adalah yang utama. Saya yakin dengan kerja keras dan ikhlas kita akan mampu melindungi segenap warga Pasaman, serta bersama-sama mewujudkan cita-cita Pasaman yang maju, sejahtera, agamis, dan berbudaya. Sebagai bantuan prioritas program yang Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara aparatur sipil negara ketahui, yang akan kami lakukan dengan Bapak Atos pertama di Kabupaten Pasaman ke depan adalah: 1. Peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembangunan bidang keagamaan. 2.
peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. 3. Pembangunan sektor perekonomian berbasis lokal nagari. 4. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam. 5. Transparansi penggunaan APBD. Dalam hal ini, saya dengan Bapak Agus Pratama menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara aparatur sipil negara untuk dapat mencetak alokasi APBD dan menempelnya di warung-warung dan kedai kopi. Saya ulangi, poin yang kelima ini, transparansi penggunaan APBD. Dalam hal ini, saya dan Pak Agus Pratama menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara aparatur sipil negara untuk dapat mencetak alokasi APBD dan menempelkannya di warung-warung dan kedai kopi. 6. Integrasi terwujudnya kawasan daerah legenda Nusantara menuju Kabupaten Pasaman sebagai kawasan wisata budaya andalan. 7. Reformasi birokrasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu, saya tegaskan dengan Bapak Agus Pratama, jangan pernah sekali-kali untuk korupsi dan tidak melayani warga dengan baik. 8. Peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil. Pembangunan pertanian secara menyeluruh, meliputi pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. 10. Membangun kerjasama dengan swasta dan pengusaha. 11. Membangun pelestarian budaya dan keharmonisan budaya lokal. 12. Pemerataan pembangunan infrastruktur pada setiap kecamatan dan negari. Bapak, Ibu, dan saudara aparatur sipil negara yang saya hormati, saya ingin menegaskan juga bahwa saya dengan Bapak Agus Pratama tidak ada menunjuk seorang atau orang-orang yang bertugas menyusun SOTK, mencari siapa-siapa saja yang akan menempati jabatan tertentu. Sekali lagi, itu tidak ada, Bapak Ibu yang saya cintai. Saya tegaskan sekali lagi bahwa yang menentukan jabatan, tupoksi Bapak Ibu, bahwa kepimpinan kami ke depan adalah kami sendiri, yaitu Yusuf Abos. Perlu juga kami jelaskan bahwa kami dengan Bapak Agus Pratama hanya akan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan. Tidak akan ada mutasi dalam waktu dekat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terhitung 6 bulan sejak kami dilantik. Yang akan kita lakukan segera adalah pengisian jabatan kosong guna memaksimalkan kinerja organisasi perangkat daerah ke depan. Bapak, Ibu, dan saudara aparatur sipil negara sekalian, saya ingin menegaskan bahwa pemerintahan saya, Kabupaten Pasaman dengan seluruh jajaran PNS harus bekerja keras sesuai dengan aturan dan tidak asal-asalan. Sekali lagi, bekerja sesuai dengan aturan. Jika memang tidak sanggup mengemban amanah dan memegang jabatan, segera mengundurkan diri. Silakan berikan kesempatan agar PNS yang lain juga dapat menikmati gaji eselon. Untuk apa Bapak Ibu bertahan di eselon tapi tidak melakukan apa-apa, sementara ada PNS yang rajin dan yang giat? Sepatutnya gaji eselon Bapak Ibu kita berikan kepada yang bersangkutan. Mengakhiri pidato ini, saya mengajak saudara-saudara untuk bekerja keras, kerja, dan kerja. Sebagai nakoda yang dipercaya oleh warga Pasaman, saya mengajak kita semua untuk naik ke atas perahu Sahio berlayar bersama untuk Pasaman dan Jaya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang dengan kekuatan kita sendiri. Saya dan Pak Agus Pratama
akan berdiri tegak di depan bersama warga Pasaman, siap menghadapi segala tantangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Di samping itu ada penegasan khusus. Yang pertama, dengan nada bencana alam banjir yang ada di daerah kita, supaya kita semua ikut berperan. Kita semua ikut berperan. Kedua, dari Bulog Bukit Tinggi saya dapat telepon permintaan vaksin untuk Januari Februari dari 19 kota kabupaten, hanya Pasaman yang belum diminta. Saya minta hari ini juga diminta dan selesai suratnya. Yang ketiga, kepala SKPD diminta jangan membuat kebijaksanaan yang seakan-akan disegerakan, dipaksakan soal pengangkatan pegawai, honor dan lain-lain. Jika sudah terlanjur, akan kita tinjau kembali apa ada indikasi lain yang kita anggap tidak wajar. Demikian juga BUMD, termasuk BLAS. Kalau ternyata ada kekurangan, ada kelalaian, ada unsur kesengajaan, kita akan tinjau kembali dan kepada SKPD yang bersangkutan kita periksa ada niat-niat lain atau tidak. Demikian saja himbauan dan perintah kita pagi ini. Semoga ada manfaatnya untuk pembangunan ke depan 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat ini mohon dikopi oleh Pak Sekda, kembali diserahkan kepada semua kepala SKPD, termasuk BUMD dan BLAS di Kabupaten Pasaman. Pagi ini semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Apa yang kita sampaikan tadi menjadi dorongan untuk kita selama 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi selesai.